Schumacher. Oh no! It's game over! Halo para penggemar MotoGP, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Pada akhir pekan ini, MGP News Indonesia akan membawakan beberapa highlight berita di antaranya. Andrea Dovizioso, pembalap RNF MotoGP Racing, buka-bukaan kenapa akhirnya memutuskan berpisah dari Ducati usai MotoGP 2020. Highlight selanjutnya datang dari tes pramusim resmi MotoGP 2022 akan segera dilakukan pada awal Februari di sirkuit Sepang, Malaysia. Highlight yang terakhir datang dari Sporting Director Ducati, Paolo Schiavati, yang merasa ada sosok yang memiliki pamor setara dengan Valentino Rossi. Sebelum kita lanjut ke kabar selengkapnya, jangan lupa untuk diklik subscribe tombol lonceng agar kalian dapat update-update terbaru seputar MotoGP hanya di MGP News Indonesia. Kabar yang pertama datang dari Andrea Dovizioso yang membuka misteri perpisahan dengan Ducati jelang kompetisi MotoGP 2022. Menurut Andrea Dovizioso, Ducati sama sekali tak menunjukkan tanda-tanda ingin memperpanjang kontraknya. El Dovi diketahui telah mengabdi menjadi pembalap Ducati selama 8 tahun lamanya sejak 2013 yang lalu. Saat musim terakhirnya membela Ducati, dia menutup kejuaraan dengan menempati urutan keempat. Meski belum pernah menjadi juara dunia, Dovi sempat mencatatkan pencapaian tertinggi dengan menjadi runner-up sebanyak 3 kali, secara beruntun 2017, 2018, 2019. Setelah berpisah dari Ducati, dia juga sempat vakum dari balapan hanya beberapa waktu. Pembalap asal Italia tersebut kemudian mencatatkan comeback dengan menjadi bagian tim satelit Yamaha di tengah kejuaraan MotoGP 2021. Ia pun kini mengungkapkan kenapa berpisah dari Ducati. Salah satunya dijelaskan karena tak ada sekalipun keseriusan dari tim pabrikan asal Borgo Panigale tersebut membahas soal Halo semuanya, lihat mobil baru yang saya beli setelah bergabung bersama Expo Option dalam waktu perpanjangan kontrak. Ada banyak alasan mengapa kami berpisah, misalnya ketika merundingkan pembaruan, Ducati tidak pernah sempat untuk membahasnya. Ini membuat kami memahami situasi seperti ini. Kami tidak pernah sempat membahas soal uang dengan mereka, meski uang tidak pernah menjadi batasan buat saya, ujar Dovizioso dikutip dari Italia 24 News. Kekecewaan yang terjadi akhirnya membuat Dovi mendapatkan kembali cinta lamanya di MotoGP. Dovi bergabung menandatangani kontrak bersama tim satelit Yamaha, di mana dia pernah menunggangi motor tim berlogo Garputala tersebut pada 2013 silam. Keputusan ini dibuat Dovi bukan karena gaji yang ditawarkan, melainkan karena masih ingin bersaing memperebutkan tempat terdepan saat balapan. Bagaimana tanggapan kalian dengan misteri yang telah terpecahkan kenapa Andrea Dovizioso berpisah dari Ducati? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kabar selanjutnya datang dari pembalap andalan Repsol Honda, Marc Marquez, yang masih diragukan untuk bisa turun pada tes pramusim. The Baby Alien masih memiliki masalah pada matanya dikarenakan diplopia setelah kecelakaan saat latihan mengendarai motor cross. Kondisi kesehatan Marquez yang masih menjadi teka-teki menimbulkan rumor yang cukup mengejutkan dari beberapa pengamat dan media asing. Kehadiran Marquez pada tes pramusim juga belum dikonfirmasi oleh tim Repsol Honda. The Baby Alien perlu menjalani beberapa sesi latihan yang harus dilewati untuk bisa mendapatkan lampu hijau dari tim medis dan bisa tampil di tes pramusim MotoGP. Jika Marquez berhasil melewati sesi pelatihan fisik, dirinya juga tak langsung mengendarai RC213V, melainkan terlebih dahulu berkendara dengan motor 1000cc atau RC213V versi S. Berdasarkan pemberitaan Chris.net, mantan pembalap MotoGP musim lalu, Iker Lecuona, memiliki kemungkinan untuk menggantikan Marquez di tes pramusim. Diketahui Lecuona tergusur dari MotoGP setelah performa yang kurang impresif bersama Tech3 KTM.
Kini Licuana berstatus sebagai pembalap baru Honda di ajang balap World Superbike untuk musim 2022. Spekulasi yang ditunjukkan kepada dirinya pun ditanggapi cuek oleh Iker Licuana. Licuana mengatakan tidak terlalu berharap jika dirinya diminta menggantikan Marquez di tes pramusim. Saya tak bisa mengatakan apa-apa, saya membaca banyak berita di media tetapi manajer saya tidak pernah memberitahu tentang ini. Saya tidak tahu dan tidak berharap apakah saya bisa kembali mengendarai motor MotoGP lagi, ujar Licuana dikutip dari Cross.net. Licuana menambahkan terkait hal itu dirinya tetap yakin bahwa Marquez bisa membalap di seri pertama di sirkuit Losail, Qatar. Licuana masih mengalami sedikit masalah dikarenakan cedera pada jari kelingkingnya yang patah saat tes di sirkuit Jerez pada Desember yang lalu. Akan tetapi kondisi Licuana telah membaik dalam beberapa pekan terakhir dan sudah bisa kembali mengaspal akhir pekan depan. Kendati demikian, tim Repsol Honda masih memiliki pembalap pemuji mereka, Stefan Bradl, yang juga bisa menggantikan Marquez di tes pramusim Februari nanti. Sama-sama kita nantikan akankah rumor Iker Licuana untuk menjadi pengganti Marquez di MotoGP 2022 akan terjadi. Sama-sama kita nantikan. Kabar yang terakhir di akhir pekan ini datang dari sebagai mantan pembalap dalam ajang MotoGP, kiprah Valentino Rossi tak perlu diragukan lagi. Bagaimana tidak, The Doctor memiliki rekam jejak karir yang cukup panjang, yakni selama 26 tahun. Bukan hanya itu saja, rentetan prestasi dan pencapaian yang mampu diraih Valentino Rossi sejak debutnya pada 1996. 9 gelar juara dunia dibukukan The Doctor hingga dia gantung helm alias pensiun akhir musim lalu. Peran Valentino Rossi untuk mendongkrak popularitas MotoGP sangat besar dengan karakteristik unik yang dimilikinya. Pria asal Italia tersebut mampu menghadirkan penggemar-penggemar baru melalui aksinya di atas lintasan balapan. Pamor The Doctor sungguh luar biasa, dengan itu semua dia tak ubahnya sudah menjelma menjadi ikon MotoGP. Paolo Schiavati selaku salah satu petinggi di Ducati menilai bahwa sosok Valentino Rossi akan sulit digantikan pembalap lain. Meski rekor juara dunia berpotensi bisa dipecahkan, akan tetapi tak akan ada yang mampu menyamai kontribusinya. Terlepas dari hal itu, Paolo Schiavati memiliki satu nama yang menurutnya bisa menyamai pamor Valentino Rossi. Satu nama yang menurutnya bisa mendampingi popularitas pria berusia 42 tahun tersebut ialah legenda MotoGP Giacomo Agostini. Sama-sama berasal dari Italia, Giacomo Agostini adalah pembalap hebat yang aktif dalam rentang waktu 1963 sampai 1977. Hingga kini, Giacomo Agostini masih menjadi pemegang gelar juara dunia terbanyak dengan 15 trofi. Saya hanya bisa mengingat Giacomo Agostini yang pada saat itu sangat terkenal di luar olahraga ini, ujar Paolo Schiavati dikutip dari Chris. Mendapatkan sorotan besar seperti Valentino Rossi tak mudah dilakukan oleh pembalap-pembalap muda saat ini. Paolo Schiavati percaya dengan banyaknya rider muda potensial saat ini, minat menyaksikan MotoGP tak akan turun walau Valentino Rossi sudah pensiun. Bagaimana tanggapan kalian? Apakah kalian setuju dengan ungkapan dari Paolo Schiavati yang mana yang hanya mampu dapat menandingi pamor dari Valentino Rossi ialah Giacomo Agostini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe, share, dan like video kami agar kalian dapat update-update terbaru seputar MotoGP hanya di MGB News Indonesia. Sekian dan terima kasih. Selamat berakhir pekan.